Pernah gak kita ngerasa hidup kayak gini-gini aja? Serasa kayak jalan di tempat. Sebenarnya itu adalah hal yang normal, karena nggak jarang banyak orang yang mengalaminya juga. Nah, video kali ini bakal ngebahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa bikin hidup kita berubah selamanya. Mungkin terdengar klise atau berlebihan, namun sebenarnya sudah banyak studi yang valid. Ya, walaupun begitu, ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, kebiasaan-kebiasaan ini adalah hal kecil yang sebenarnya mudah buat dijalanin. Kabar buruknya, hidup kita nggak akan langsung berubah seketika. Ya, memupuk kebiasaan baik itu layaknya memupuk bibit tanaman yang butuh waktu buat menghasilkan buah. Juga layaknya kayak bayi yang harus belajar merangkak dulu sebelum bisa berjalan. Karena tentu aja kita nggak berharap ada bayi yang udah bisa kerja. Jadi langsung aja ke pertanyaan, apa kebiasaan-kebiasaan kecil yang bakal mengubah hidup kita? Yang pertama adalah kebiasaan untuk berani menelan kegagalan. Ya, nggak cuma nasi, tapi kegagalan juga harus jadi makanan sehari-hari selama itu adalah kegagalan yang diperlukan. Sayangnya, banyak orang yang nggak berani investasi kegagalan. Karena sebenarnya gagal itu tentu aja nggak enak. Ibarat kayak ngejar 10 gebetan dan ditolak semua. Tapi suka nggak suka, kegagalan punya potensi untuk melahirkan pengalaman yang berharga. Karena itu adalah sarana yang efektif untuk seseorang dapat merenung, menyadari kelemahan, dan mengasah kemampuan supaya bisa lebih pintar dan bijak untuk menghadapi masalah ke depan. Jadi, kalau kamu punya kemampuan untuk berani dan mentoleransi kegagalan, selamat. Tandanya kamu sudah selangkah lebih baik. Kedua, buat daftar goal yang bisa diukur. Ada sebuah studi di Universitas Harvard tahun 1979 terkait apakah bikin daftar goal sebenarnya dapat mengubah hidup kita atau enggak. Dan hasilnya luar biasa karena ternyata setelah beberapa tahun, orang yang memiliki daftar goal dapat menghasilkan 10 kali lipat lebih banyak dibanding orang yang tidak ada daftar goal. Singkatnya, membuat daftar goal bisa bikin kita termotivasi dan melahirkan banyak aktivitas dan kreativitas baru. Tapi tentu aja goal juga harus bisa diukur. Karena kalau nggak bisa diukur, kita juga bakal kesulitan buat tahu progresnya. Dengan adanya progres, itu bisa jadi reward, sehingga otak kita secara sadar dan nggak sadar bisa lebih terpacu lagi untuk mencapai tujuan. Udah gitu, juga perlu dibagi lagi menjadi goal jangka panjang dan jangka pendek. Karena goal jangka panjang tanpa goal jangka pendek itu ibarat kayak tangga yang putus di tengah. Singkatnya, keberhasilan yang besar dimulai dari serangkaian keberhasilan kecil. Yang ketiga adalah kebiasaan bersyukur tapi nggak cepat puas. Ya, biasakan untuk bersyukur akan apa yang kita punya saat ini adalah hal yang penting. Misalnya, masih bisa makan dan masih bisa bekerja dengan sehat. Karena menurut ahli, bersyukur itu bisa bikin kita happy. Dan orang yang happy cenderung lebih produktif, punya kreativitas yang tinggi, dan mental yang lebih sehat dalam menghadapi masalah. Tapi juga nggak boleh cepat puas, karena puas yang terlalu dini dapat memicu rasa malas dan terjebak di zona nyaman. Jadi semoga itu bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mulai bangun kebiasaan-kebiasaan ini, karena perubahan hidup selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik. Terima kasih udah mampir ke Inspiratips. Yuk, komen kalau kamu punya pertanyaan dan jangan lupa subscribe.